teman-teman, di video ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan. Gak usah lama-lama nih, kita langsung masuk aja yuk ke soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, kita baca bareng-bareng ya. Seorang mahasiswa pendidikan teknik elektro baru saja menyelesaikan studinya. Ia ditawarkan untuk melanjutkan studinya di Inggris dengan beasiswa. Meski demikian, ia memilih kembali ke kampungnya. Di kampung, ia membuat pembangkit listrik sederhana dengan memanfaatkan aliran air sungai yang deras. Berkat pembangkit listrik tersebut, warga kampung sudah dapat menikmati ketersediaan listrik. Tindakan mahasiswa tersebut menunjukkan sikap. Nah, kira-kira jawaban apa nih yang menurut teman-teman sesuai dengan pertanyaan nomor 1? Nah, untuk menjawab nomor 1 ini, di sini kakak sudah mencari sikap dari masing-masing optionnya nih. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu ya. Nah, untuk jawaban yang sesuai nomor 1 ialah yang C. Karena bisa saja ia memilih untuk melanjutkan studinya di sana, namun ia mau mengorbankan itu semua untuk kemajuan dalam negeri. Soal yang kedua, hampir semua partai politik melakukan proses permohonan gugatan kepada KPU. Adapun sengketa yang diajukan antara lain terkait masalah internal dan perselisihan kursi terakhir di DPR RI. KPU RI berusaha mengumpulkan bukti-bukti dari KPU daerah untuk menghadapi gugatan sengketa PHPU Legislatif 2019 yang akan segera disidangkan. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan bukti-bukti dari KPU kabupaten, kota, dan provinsi itu akan dijadikan bahan untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pileg 2019. Jika terjadi kasus tersebut, maka yang memiliki kewenangan untuk memberikan putusan adalah, kakak punya trik nih untuk menjawab soal nomor 2. Kalian harus memahami dan menghafalkan pasal 24A, 24B, dan 24C. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 2 ini adalah Mahkamah Konstitusi, yaitu C. Nah, di mana isi dari 24C ini yaitu tugas MK ini adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh UUD NRI 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kita lanjut ke soal nomor 3. Upaya mempertahankan kedaulatan negara tidak hanya dilakukan oleh TNI, tetapi juga warga negara. Sebab sistem pertahanan semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional. Warga negara merupakan salah satu sumber daya nasional, berarti warga negara ikut terlibat dalam Sishanta. Keterlibatan warga negara dalam Sishanta tercermin dari implementasi pendidikan bela negara. Pendidikan bela negara dilaksanakan untuk mencetak kader bela negara yang disiapkan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung. Sebagaimana dalam konteks mempertahankan kedaulatan negara, maka berikut ini yang sejalan dengan konsep tersebut untuk menyelenggarakan pertahanan adalah, jawaban yang sesuai untuk nomor 3 ini ialah yang E. Karena usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut ke nomor 4. Konflik antara Indonesia dengan Tiongkok kembali terjadi di perairan Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sejumlah kapal penangkap ikan asal Tiongkok didampingi kapal Coast Guard negaranya berkegiatan di perairan yang masih masuk dalam teritori zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Hal tersebut juga merupakan sebuah ancaman bagi Indonesia. Ancaman terhadap satu pulau atau daerah pada hakikatnya ancaman seluruh bangsa dan negara. Hal ini ditegaskan dalam wawasan Nusantara dalam bidang, karena dalam soal ini menyinggung tentang ancaman bagi Indonesia, maka jawaban yang sesuai untuk nomor 4 ini adalah yang E. Kakak sudah mencari nih contoh implementasi wawasan Nusantara dalam bidang Hankam bagi bangsa Indonesia. Teman-teman bisa dibaca dulu nih, atau bisa pause video ini untuk membaca contoh yang sudah kakak berikan.
Selanjutnya soal nomor 5, konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan lenyap dari sejarah. Selama kita masih hidup, tidak mungkin kita menghapus konflik. Baik konflik interpersonal maupun konflik antar kelompok merupakan konstruksi sejarah manusia. Masalah bisa terjadi apabila konflik terus berlanjut sehingga melahirkan kekerasan. Di bawah ini yang bukan termasuk faktor penyebab konflik yang terjadi dalam masyarakat adalah jawaban yang sesuai dengan nomor 5 ini ialah yang D. Karena faktor penyebab konflik salah satunya adalah lemahnya pijakan konsep multikulturalisme atau perbedaan budaya di Indonesia. Nah, teman-teman bisa baca lebih lanjut lagi mengenai keterangan jawaban di nomor 5 ini yaitu yang D. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6 nih. Dalam rangka meningkatkan hasil panen para petani, Presiden Jokowi melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan pupuk kepada seluruh petani di Indonesia. Hal ini dilakukan karena adanya laporan dari pemerintah daerah bahwa hasil panen tahunan menurun akibat pupuk langka. Namun, demikian ternyata perolehan pupuk untuk setiap petani tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Ternyata setelah diselidiki, ada oknum dari pemerintah daerah yang bermain terhadap bantuan tersebut. Ia menjual sebagian pupuk dengan harga rendah kepada petani kaya dan sisanya ia berikan ke petani yang lain sebagai bentuk bantuan dari pemerintah. Sikap oknum tersebut dari pemerintah daerah tersebut sangat bertentangan dengan. Nah, untuk soal nomor 6 ini, jawaban yang sesuai ialah yang D. Karena sikap oknum tersebut menyalahi profesi dan melanggar nilai integritas kejujuran, di mana sebagian pupuk dengan harga rendah kepada petani kaya dan sisanya ia berikan kepada petani lain. Hal ini termasuk ke dalam pelanggaran yang kejam dan melanggar nilai-nilai keadilan sosial, karena bantuan tersebut sebenarnya ditunjukkan untuk petani yang kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga yang rendah. Soal selanjutnya itu nomor 7. Organisasi Taman Siswa mengajarkan tentang dasar-dasar kemerdekaan bagi masyarakat pribumi Indonesia. Ajaran kemerdekaan yang dimaksud Taman Siswa adalah kemerdekaan yang berasal dari diri sendiri. Pendidikan di Taman Siswa selalu menekankan kepada siswanya untuk tidak bergantung kepada orang lain dan tetap berpegang teguh pada prinsip berdikari. Contoh tindakan atas sikap berdikari dalam upaya menjaga keutuhan NKRI yang tepat adalah. Nah, untuk menjawab nomor 7 ini, jawaban yang tepat ialah yang D. Karena ada satu istilah bahwa negara maju adalah negara yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkarakter secara budaya. Nah, Indonesia ini harus memiliki ketiga aspek ini supaya bisa sejajar dengan negara-negara maju yang lainnya. Oleh sebab itu, dengan mengurangi ketergantungan dalam segala hal pada negeri asing, termasuk upaya Indonesia menuju ke arah bangsa yang berdikari. Sekarang kita masuk di nomor 8. Hasto dan Hesti berasal dari negara A dan bekerja tinggal di negara B. Negara A menganut asas ius sanguinis dan negara B menganut asas ius soli. Kemudian anak mereka lahir di negara B. Dan anak-anak Hasto dan Hesti, nah jawaban yang benar untuk nomor 8 ini ialah yang D. Karena negara mereka menganut asas ius soli dan berdasarkan keturunan atau hubungan darah bisa diberikan secara langsung sehingga anak dari Hasto dan Hesti memiliki 2 kewarganegaraan. Maka anak dari Hasto dan Hesti mutlak memiliki 2 kewarganegaraan. Sekarang kita bahas di nomor 9. Pada tanggal 20 Desember 2021, pihak PLN telah melakukan pemeriksaan ke instalasi listrik pada daerah padat penduduk di lingkungan X. Hal ini dilakukan karena sering terjadi kebakaran akibat arus pendek. Namun, dalam pemeriksaan tersebut, hasilnya sangat mengejutkan. Ditemukan beberapa warga telah melakukan sambungan listrik ilegal dari kabel listrik PLN. Perilaku warga tersebut sangat bertentangan dengan sila. Nah, kira-kira sila berapa nih yang menyinggung pertanyaan di nomor 9? Jawaban yang tepat untuk nomor 9 ini ialah yang E. Karena tindakan warga tersebut merupakan bentuk pelanggaran sila kelima, khususnya di butir 1, yang menyatakan bahwa mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.
Sekarang kita masuk di soal nomor 10. Setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara, ideologi negara, serta puncak dari kebudayaan bangsa ini. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai penunjuk arah bagi kebudayaan-kebudayaan masyarakat yang telah lama dan terbentuk. Di bawah ini merupakan contoh puncak kebudayaan dari Pancasila, khususnya sila kelima adalah. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 10 ini ialah yang B. Jawaban poin B sesuai dengan pengalaman Pancasila sila ke-5 butir 1, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Salah satu butir Pancasila, sila kelima adalah tiap warga bangsa Indonesia tidak menggunakan hak milik dalam keadaan tertentu. Hak milik, sebagaimana yang diakui dalam hukum dan pandangan ahli hukum lain, adalah hak untuk menggunakan atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dalam kekuasaan tanpa merugikan pihak lain dan dipertahankan terhadap pihak manapun. Jika diselaraskan dengan konteks Pancasila dan memposisikan Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia, maka konteks yang dimaksud dengan hak milik tersebut sejatinya mengarahkan kepada. Nah, jawaban yang sesuai untuk soal nomor 11 ini ialah yang D. Karena terkait dengan hak milik, substansinya adalah tidak merugikan orang lain dalam konteks untuk tidak memeras orang lain, tidak boros, tidak menonjolkan gaya hidup mewah, dan tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Jadi jawabannya yang D ya. Sekarang kita masuk di nomor 12. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah lembaga negara yang diakui secara konstitusional dan dibentuk untuk mewakili aspirasi daerah. Aspirasi di tingkat daerah tersebut akan berpengaruh pada pembentukan kebijakan atau pengambilan keputusan politik di tingkat pusat. DPD sendiri merupakan lembaga yang lahir setelah proses amandemen UUD 1945. DPD merupakan wakil provinsi dan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu di setiap provinsi di Indonesia. Berikut ini yang bukan merupakan wewenang DPD dalam sistem pemerintahan adalah. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 12 ini, kakak sudah menyiapkan detail tugas dan wewenang DPD nih. Lihat dulu ya. Teman-teman bisa nih di-pause dulu videonya untuk membaca tugas dan wewenang DPD ini. Jika sudah dibaca, maka pada nomor 12 ini ialah yang E, karena jawaban A, B, C, dan D merupakan bagian dari tugas dan wewenang DPD. Sekarang kita masuk di soal nomor 13. Mirna selaku warga negara Indonesia berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh. Nah, kira-kira jawaban yang tepat untuk nomor 13 ini apa sih? Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 13 adalah yang B. Karena di sini disebutkan di dalam pasal 28H bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi jawaban nomor 13 ini adalah yang B ya. Kita masuk di nomor 14. Pengalaman Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan pengalaman secara objektif maupun subjektif. Di bawah ini, yang merupakan contoh pengalaman Pancasila secara objektif adalah, nah kira-kira apa nih contoh pengalaman Pancasila secara objektif? Nah, jawaban yang benar untuk nomor 14 ini adalah yang D. Pengalaman Pancasila apabila ditinjau dari pelaku dibedakan menjadi dua, ada subjektif sama objektif. Nah, teman-teman bisa dibaca dulu nih keterangan jawaban nomor 14 ini. Pengalaman subjektif merupakan pengalaman Pancasila yang dilakukan oleh warga negara, individu, atau masyarakat atau penduduk. Sedangkan pengalaman Pancasila secara objektif merupakan pengalaman Pancasila yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Jadi jawaban nomor 14 yaitu yang D. Sekarang kita masuk di soal terakhir nih. Pada hari Sabtu, Pak Andi harus kerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya yang dibawa pulang. Pada saat yang bersamaan,
Warga di kampung mengadakan gotong royong, membersihkan parit-parit dan selokan karena menjelang musim hujan. Sikap yang seharusnya diambil oleh Pak Andi yang mencerminkan sikap nasionalisme adalah, nah kira-kira jawaban nomor 15 ini apa sih? Jawaban yang tepat untuk nomor 15 adalah yang D. Karena salah satu ciri nasionalisme adalah selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 15 adalah yang D.